Blokade yang diberlakukan oleh Israel terhadap jalur Gaza kini semakin memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut. Akibatnya, harga bahan pangan mengalami lonjakan yang sangat drastis, bahkan satu kentang kini bisa dihargai hingga 4 dolar Amerika Serikat atau sekitar 66.000 rupiah. Hal itu diungkap oleh seorang warga Gaza, Abu Bakar, dalam wawancara eksklusifnya dengan Elektronik Intifadah yang dikutip redaksi pada hari Senin 24 Maret 2025. Apa akar masalah dari krisis Gaza ini? Apakah Gaza semakin parah dan apakah blokade Israel terhadap wilayah ini telah memperburuk kondisi tersebut? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Forum on Islamic World Studies, Bung Farid Wasidi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Bung Farid yang juga berulang kali Anda sampaikan di berbagai kesempatan dan di berbagai seruan di tengah reruntuhan dan kabar duka yang tiada hentinya setelah rencana gencatan senjata yang akhirnya rencana ya Bung, karena kenyataannya Israel pun terus menyerang. Menurut Anda blokade Israel terhadap wilayah Gaza yang kali ini memperburuk situasi, apakah memang akan terus berlangsung sampai kapan, Bung? Begini. Ya, ini tentu kondisi yang sangat menyedihkan ya. Di tengah-tengah sebentar lagi kaum muslimin akan eh, menyambut bulan Syawal, Lebaran yang penuh dengan kebahagiaan. Saudara-saudara kita masih menghadapi kondisi yang menyedihkan ya, memilukan, dikelilingi oleh reruntuhan bangunan, darah dan debu. Tentu ini harus menjadi perhatian bagi setiap muslim. Karena bagaimanapun umat Islam itu merupakan umat yang satu. Yang harus kita ingat, Gaza adalah umat Islam. Gaza dan Palestina adalah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga siapapun yang masih berharap berharap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu seharusnya memperhatikan bagaimana saudara kita di Gaza. Dan yang paling menyakitkan ini sebenarnya bukan semata-mata kebiadaban entitas penjajah Yahudi ini atau persekongkolan negara-negara Barat untuk eh, terus melakukan kejahatan terhadap umat Islam. Yang lebih menyedihkan itu sebenarnya adalah pengkhianatan yang justru dilakukan oleh para penguasa Muslim yang seharusnya menjadi junnah, menjadi perisai. Namun mereka malah berkomplot dengan para penjajah, bahkan melindungi dan membunuh saudara-saudara mereka. Eh, Namun yang paling menyakitkan lagi adalah kegagalan umat Islam dalam bersatu, mengorganisasi diri, dan dalam menuntut hak yang seharusnya menjadi hak kita. Ya, tidak ada ketegasan, tidak ada tekanan yang cukup, ya, dan tidak ada tindakan yang nyata. Ya, kalau ini terus terjadi, maka tindakan-tindakan keji yang dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi, termasuk boikot ini, akan terus berlangsung. Jadi kalau ditanya kapan boikot dan semacamnya ini bisa dihentikan, ketika akar persoalan Palestina itu bisa kita selesaikan, yaitu dengan mengusir entitas penjajah Yahudi ini. Dan sesungguhnya saudara-saudara kita itu sedang memanggil kita. Dan dalam Al-Quran, kalau ada saudara-saudara kita yang minta tolong memanggil kita, apalagi terkait dengan nyawa mereka, sudah seharusnya kaum muslimin untuk bergerak. Wa inistansarukum fid din fa'alaikumun nasru. Jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam akibat dari penganiayaan musuh-musuh karena dasar iman, maka wajib bagimu untuk menolong mereka. Sehingga saudara-saudara kita di Palestina itu sesungguhnya tidak membutuhkan sekedar air mata kita, tidak membutuhkan rasa bersalah kita, dan tidak cukup hanya dengan doa-doa kita. Tapi yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita itu adalah pasukan pembebasan, tentara-tentara kaum muslimin
ya, yang akan membebaskan tanah Palestina. Inilah yang akan menghentikan tindakan keji ya, entitas penjajah Yahudi ini, termasuk boikot yang sekarang mereka lakukan. Anda Demikian. juga, ya, baik. Anda juga sering mengungkapkan berulang kali terhadap Amerika yang menjadi pendukung setia negara Zionis ini. Mengapa dunia Muslim harus melawan Amerika secara total, Bu? Ya, karena sesungguhnya kebiadaban entitas penjajah Yahudi ini bisa terjadi sejak awal hingga sekarang ini karena bantuan negara-negara imperialis. Ya, Inggris lah yang membidani lahirnya entitas penjajah Yahudi ini dengan deklarasi Balfournya, dan setelah Perang Dunia Kedua, Amerika lah yang paling utama menjaga entitas penjajah Yahudi ini dengan memberikan legitimasi melalui PBB. Dan hampir setiap presiden Amerika, siapapun mereka, dari Demokrat ataupun dari Republik, akan menganggap bahwa membela entitas penjajah Yahudi ini sebagai harga mati. Dan Amerika lah yang mengirimkan bantuan politik, ekonomi, termasuk persenjataan. Karena itu harus dipahami kaum muslimin bahwa Amerika ini bukan sekedar mitranya entitas penjajah Yahudi, tapi Amerika inilah yang kemudian menjadi dalang ya kekejaman dari entitas penjajah Yahudi ini. Termasuk Amerika lah yang merancang untuk mendudukkan penguasa-penguasa Muslim pengkhianat di tengah-tengah kaum muslimin, terutama di tengah-tengah negeri-negeri Arab ya. Nah, karena itulah kenapa kemudian kita harus memposisikan Amerika sebagai musuh utama kaum muslimin, karena mereka lah yang sebenarnya berada di belakang kekejaman dan kekejian ini. Baik, dan terlepas kondisi Amerika yang memang secara penuh dukungan finansial maupun militer, lantas kondisi harga pangan yang saat ini melambung dan kelangkaan bahan makanan, menurut Anda, Bung Farid, apa yang bisa diambil oleh khususnya Presiden kita Indonesia Prabowo untuk menolong rakyat Gaza? Perlukah bantuan militer atau cukup dengan kecaman-kecaman semata, Bung? Ya tentu tidak cukup ya. Kaum muslimin tidak lagi perlu menunggu PBB, Liga Arab, OKI, atau lembaga-lembaga internasional yang semuanya mandul ya, telah gagal memberikan keadilan bagi saudara kita di Palestina. Yang dibutuhkan umat Islam sekarang adalah kehadiran seorang pemimpin seperti Panglima Perang Salahuddin Al-Ayyubi yang mengusir para penguasa yang berkhianat, yang telah berpihak kepada musuh. Umat Islam sekarang menantikan pemimpin yang menyatukan umat Islam di belakangnya, yang menghancurkan para penguasa-penguasa yang menjadi agen-agen negara kafir. Dan penguasa, eh, umat Islam membutuhkan penguasa yang akan mengembalikan kekuasaan kepada umat Islam, di mana dengan kekuasaan itu umat Islam bisa melindungi saudara-saudara mereka. Eh, Sesungguhnya umat Islam ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Kita memiliki tentara, ekonomi, potensi material dan intelektual yang tidak terbatas. Namun kekuatan ini kalau kita lihat telah dirantai ya oleh para penguasa yang melindungi konspirasi para penjajah ini. Dan inilah yang menjadi tugas utama sesungguhnya dari penguasa-penguasa negeri Islam ya, yaitu bagaimana memutus mata rantai yang telah membelenggu umat Islam. Demikian juga bagaimana penguasa-penguasa negeri Islam, ya, termasuk tentu di Indonesia, untuk kemudian menggerakkan tentara-tentara kaum muslimin, ya, untuk membebaskan tanah Palestina. Inilah yang diminta oleh saudara-saudara kita di Palestina. Mereka tidak meminta belas kasihan kita, tapi meminta agar umat Islam ini bangkit, ya. Para penguasa negeri-negeri Islam bangkit, termasuk umat Islam ini bangkit melawan para penguasa yang berkhianat dimanapun mereka berada, dengan cara apapun yang kita bisa.
Jadi saudara-saudara kita itu di Palestina sesungguhnya berharap agar penguasa-penguasa berkhianat di tengah-tengah negeri Islam yang menghalangi pembebasan Palestina itu digantikan dengan kepemimpinan Islam yang sejati. Inilah yang sesungguhnya dituntut oleh mereka. Dan saudara-saudara kita yang lebih penting lagi menuntut kepada kaum muslimin ya untuk berdiri bersama mereka di Palestina dan sekitarnya, memenuhi kewajiban Islam untuk membebaskan tanah Palestina yang telah dirampas oleh penjajah. Inilah yang seharusnya menjadi peran strategis dari penguasa-penguasa negeri Islam, termasuk Indonesia tentunya. Lantas mungkinkah dunia Islam dalam sekat-sekat yang saat ini berada seperti nasionalisme bersatu dalam menghadapi penjajahan yang dilakukan oleh entitas Yahudi? Dan menurut Anda, Bung Farid, apa langkah yang bisa diambil oleh umat untuk melakukan pembebasan Palestina? Ya, persoalannya bukanlah persoalan tidak bisa ya, karena kita sesungguhnya memiliki semua potensi, semua kemampuan untuk membebaskan tanah Palestina. Apa yang tidak kita punya? Negeri-negeri Islam memiliki tentara-tentara yang kalau beberapa negara saja digabungkan jumlahnya jutaan. Negeri-negeri Islam memiliki peralatan-peralatan tempur, pesawat-pesawat tempur, juga memiliki kekayaan ekonomi yang kalau ini digunakan sebagai alat politik untuk melumpuhkan Barat juga bisa dilakukan ya dengan menghentikan suplai energi ke negeri-negeri Barat yang ini akan memperlemah mereka. Umat Islam juga memiliki wilayah-wilayah geopolitik yang strategis. Ada Selat Malaka, ada Selat Hormuz, dan selat-selat penting lainnya yang itu menjadi lalu lintas perdagangan internasional. Kalau umat Islam itu bersatu, penguasa negeri kaum muslimin bersatu, menyetop ya wilayah-wilayah yang menjadi lalu lintas perekonomian internasional ini dari negara-negara kafir imperialis, maka akan membuat mereka, kalaupun tidak lumpuh, akan memberikan persoalan ekonomi yang sangat besar bagi mereka. Apalagi kalau umat Islam sepakat untuk menolak ya ekonomi liberalisme yang dipaksakan di negeri-negeri Islam, sepakat untuk kemudian menolak mata uang dolar yang menjadi rezim internasional untuk mengendalikan ekonomi dunia, maka akan terjadi perubahan yang nyata ya. Namun memang masalahnya untuk melakukan itu umat Islam butuh suatu kekuatan politik yang sifatnya global, butuh penggerak, butuh sistem yang memang mampu memenuhi keinginan-keinginan tadi. Dan itu tidak lain adalah sistem khilafah ala minhajin nubuwah. Itulah yang seharusnya dengan serius diperjuangkan oleh kaum muslimin. Sebagaimana kita memperhatikan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan yang penuh barokah ini, demikian juga seharusnya kita memperhatikan tanggung jawab kita untuk membebaskan negeri Islam yang ditindas darah kaum muslimin yang terus-menerus mengalir, ditumpahkan oleh negara-negara imperialis. Itu menjadi tanggung jawab kaum muslimin, menjadi tanggung jawab kita. Perhatian kita tidak kalah penting dengan perhatian kita terhadap masalah-masalah ibadah seperti saum di bulan Ramadan ini. Apalagi ini terkait dengan nyawa kaum muslimin yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat-sangat diperhatikan dan dijaga sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La zawalud dunya ahwan 'ala Allah min qatli rajulin muslim." Hancur bagi Allah hancurnya bumi beserta isinya ini adalah lebih ringan dibanding dengan terbunuhnya nyawa kaum muslimin ya. Karena itu kalau memang kita serius untuk membebaskan tanah Palestina, maka seriuslah kita untuk memobilisasi, mengkoordinasi, mengkonsolidasi kekuatan-kekuatan kita, yaitu dengan menegakkan khilafah ala minhajin nubuwah. Inilah satu-satunya jalan yang hakiki untuk menyatukan umat dan mengembalikan kejayaan Islam. Baik, jazakallah Bung Farid untuk paparannya dan juga penyemangat pada akhir bulan Ramadan ini. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kemenangan di tengah penjajahan untuk menumpas para Zionis Yahudi. Jazakallah sekali lagi Bung Farid untuk penyampaiannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilham News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.